Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaya Nazma, NIM akhir 065. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1E. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi bahasa Arab dari buku Al-Arabiyah Litulabil Jami'ah atau Bahasa Arab untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi, yang akan saya perkaya dengan kitab Amthilati karya Kiai Haji Taufikul Hakim Darul Falah, Jepara, yang mana kitab ini dilengkapi dengan nazom Alfiyah Ibnu Malik. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai idhofah dan inna wa akhwatuha. Idhofah ialah al-mudhafu yakunu adatan nakiratan wa yu'rabu bihasabin mawqi'ihi fil jumlah. Al-mudhafu ilaih ismun yukammilu ma'nal ismil ladzi qablahu wa yuhaddidahu ba'da an kana aman wa huwa majrurun daiman. Al-mudhafu la yadkhulu alaihi al tanwin. Idhofah ialah gabungan antara dua isim atau lebih. Isim ini boleh 2, boleh 3, boleh 4, atau seterusnya. Itu dinamakan idhofah, yang mana kata pertama disebut mudhof, dan setelah mudhof dan selanjutnya itu disebut mudhof ilaih. Syarat mudhof ialah tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Sedangkan mudhof ilaih selamanya hukumnya jar. Contoh, Al-Qur'anul Karimu. Al-Qur'anul Karimu, Al-Qur'anu, dia itu ada al. Sementara syarat idhofah, syarat mudhof, kata pertamanya ialah syarat mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Maka dengan adanya al pada lafadz Al-Qur'anu, maka gagallah ia menjadi mudhof. Dan Al-Karimu, Al-Karimu ia diakhiri dengan harokat dhammah, sementara mudhof ilaih hukumnya selamanya jar. Maka tidak sahlah lafadz Al-Qur'anul Karimu menjadi idhofah. Contoh benarnya adalah birabbin nasi. Birabbin nasi tidak dibaca birabbin an-nasa atau birabbin an-nasu, karena birabbin nasi ini merupakan contoh kalimat idhofah yang benar. Contoh, birabbin nasi, birabbi, birabbi. Mengapa dibaca birabbi, tidak birabbin, tidak birabbun? Birabbi dibaca rabbi karena dia menjadi majrur dari bi, jar majrur. Lalu dia tanpa tanwin karena ia merupakan mudhof. Sedangkan syarat mudhof tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. An-nasi, ia tidak dibaca an-nasa atau an-nasu karena ia merupakan mudhof ilaih. Syarat mudhof ilaih ialah selamanya hukumnya jar. Birabbin nasi, maka sahlah lafadz ini dinamakan idhofah. Contoh lain, likulli humazatin. Likulli humazatin, mengapa dibaca likulli, tidak likullin? Karena ia merupakan majrur dari huruf jar li. Lalu dia tidak dibaca lin karena ia merupakan mudhof. Sementara syarat mudhof tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Humazatin, humazatin dibaca jar, tidak dibaca dhammah karena ia merupakan mudhof ilaih. Mudhof ilaih selamanya jar, selamanya kasroh. Maka sahlah lafadz likulli humazatin menjadi susunan idhofah yang tepat. Karena mudhof ilaih hukumnya majrurun daiman, selamanya jar. Apapun yang terjadi pada mudhof ilaih, dia akan selamanya jar. Dan mudhof
Al-mudhafu la yadkhulu alaihi al wa tanwin. Dan mudhaf tidak boleh masuk kepadanya al dan tanwin, haram. Maka sahlah lafaz birabbin nasi dan likulli humazatin menjadi susunan idhofah. Tidak boleh ada al, tanwin, dan nun, itu hanya pada mudhaf. Sedangkan pada mudhaf ilaih boleh. Seperti contoh birabbin nasi, an-nasi, ia memakai al. Pada likulli humazatin ia memakai tanwin. Maka sahlah kedua lafaz tersebut menjadi susunan idhofah. Dan mudhaf ilaihnya juga di sini dia sah menjadi mudhaf ilaih. Karena syarat mudhaf ilaih hanya selamanya jar, hukumnya jar. Sebagaimana dalam nadhaman nunan talil i'raba aw tanwina mimma tudhifu hdhif katurisina wa thaniya jrur wanwi min aw fi idha lam yasluh ladha kawal makhudha. Sekian, maka birabbin nasi dan likulli humazatin sah menjadi idhofah. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu inna wa akhwatuha. Seperti yang kita ketahui, inna wa akhwatuha merupakan salah satu dari al-awamil an-nawasikh atau amil-amil yang merusak hukum mubtada dan khobar. Di antara amil-amil yang merusak itu ada inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha, lalina fil jinsi, dan sebagainya. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai inna wa akhwatuha. Tadakhulu inna wa akhwatuha ala mubtada'i wa khabari fatansabul mubtada'i wa yusamma ismuha amma khabaru fayabqa marfu'an khabaru anna yakuna mufradan wa yakunu jumlatan aw shibha jumlatin. Masuknya inna wa akhwatuha pada mubtada khabar itu akan merusak hukum mubtada khabar yang pada awalnya rofa, mubtada rofa, khabar rofa, menjadi rusak hukumnya karena amalnya inna wa akhwatuha ialah tansibul isma wa tarfa'ul khabar, atau menasabkan mubtada menjadi isimnya inna dan merafa'kan khabar menjadi khabarnya inna. Inna ini namanya inna wa akhwatuha, artinya inna dan teman-temannya pasti memiliki teman-teman, yaitu inna, anna, laita, lakinna, la'allaka, anna. Sebagaimana dalam nazam li inna, anna, laita, lakinna, la'al, ka anna, aksu, malikana min amal. Nah, inna, anna ini semua inna wa akhwatuha bila ia memasuki mubtada khobar, maka hukum mubtada khobar menjadi tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan mubtada menjadi isimnya inna atau kana, menjadi isimnya inna atau anna atau laita, dan merafa'kan khobar menjadi khobarnya inna, anna, laita, dan teman-teman yang lain. Contoh, innallaha azizun hakimun. Innallaha azizun hakimun adalah Allahu azizun hakimun sebelum kemasukan inna. Lalu setelah kemasukan inna, ia menjadi innallaha azizun hakimun karena ia merupakan isim inna. Inna adalah al-awamil an-nawasikh, sementara Allahu adalah mubtada. Mubtada bila kemasukan inna maka hukumnya menjadi nasab dan menjadi isimnya inna, menjadi innallaha azizun hakimun. Azizun hakimun menjadi rafa yang merupakan khobar yang kemasukan inna dan menjadi khobarnya inna. Azizun hakimun, sahlah sudah. Innallaha azizun hakimun menjadi susunan
mubtada khobar, susunan jumlah ismiyah mubtada khobar yang kemasukan inna sehingga berubah menjadi isimnya inna dan khobarnya inna. Perlu diketahui bahwa khobarnya inna atau khobar ini boleh lebih dari satu. Jadi setelah lafaz innallaha, sesungguhnya Allah, azizun hakimun, itu khobar seterusnya. Mau dia 2, 3, 10, innallaha azizun hakimun aliyun kabirun, itu semua menjadi khobar inna seterusnya. Sebagaimana dalam nazam wa akhbaru bitnaini aw bi aktsara an wahidin kahum saratu syu'ara, wenang gawe khobar luwih sangka siji kang hubungane saking mubtada siji. Khobar boleh lebih dari satu. Sebagaimana dalam contoh lain, inna rabbaka hakimun. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai, kita balik lagi ke pelajaran sebelumnya idhofah, yang mana di sini ada kata rabbaka. Rabbaka ini merupakan idhofah karena ia merupakan gabungan dari kata rabbun dan dhamir ka. Maka ia menjadi dibaca inna rabbaka hakimun. Inna adalah isimnya inna masuk ke dalam lafaz rabbaka hakimun. Rabbaka, rabba menjadi mudhof, ka menjadi mudhof ilaih. Di sini mengapa ka-nya tidak dibaca jer? Karena ka ini merupakan dhamir. Sementara dhamir tidak boleh diganti harokatnya. Dhamir ini bersifat mabni atau tetap, merupakan isim mabni. Isim mabni itu ada 3, yaitu isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Tidak boleh dirubah karena dia tetap. Hakimun, ia menjadi khobarnya inna, sahlah. Inna rabbaka hakimun menjadi susunan khobar inna dan isim inna. Susunan inna wa akhwatuha, sahlah. Susunan mubtada khobar yang kemasukan inna. Lalu contoh terakhir, inna fi dzalika la ayatan. Inna fi dzalika la ayatan ini merupakan susunan mubtada khobar yang ketukar, yang mana khobarnya terletak di awal, disebut dengan khobar muqaddam, dan mubtada yang diakhirkan disebut mubtada muakhar. Apabila kemasukan inna dan amal inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, maka tetaplah hukumnya, mau mubtada di awal atau di akhir, maka dia akan tetap menjadi nasab karena tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tidak peduli diletakkan di awal atau di akhir, ia akan tetap menjadi nasab, menjadi isimnya inna. Hanya saja di sini berubah menjadi, kita berubah sebutannya menjadi isim inna muakhar dan khobar inna muqaddam. Dan kata fi dzalika la ayatun, ketika kemasukan inna menjadi inna fi dzalika la ayatan. Lalu di sini ada fi dzalika. Fi dzalika mengapa tidak dibaca fi dzaliki? Karena sebelumnya dia huruf jar. Kenapa? Karena dzalika merupakan isim isyarah, yang mana isim isyarah ini merupakan isim mabni. Isim mabni ini hukumnya tetap apapun yang terjadi. Baiklah, maka sempurnalah inna fi dzalika la ayatan menjadi susunan isim inna dan khobar inna. Isim inna muakhar, khobar inna muqaddam.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.